Selamat datang kembali di channel Edo. Salah. Jadi selama ini gue sering muncul di channelnya Edo, tapi Edo belum pernah muncul di channelnya gue. Saatnya balas dendam. Nah, ya jadi gue banyak pertanyaan, cuman gue nggak nyimpen, tapi gue nge-flow aja. Tapi sesuai judulnya gue mau ngebahas tentang gimana caranya fotografer. Mungkin ada ya, gue nggak tahu sih. Ada fotografer yang kayaknya udah capek moto terus mau hijrah ke jadi videografer, atau mau coba hybrid. Karena ini latar belakangnya dulu ya, karena menurut gue banyak banget orang yang mungkin belum kepikiran gitu kalau ternyata hybrid itu seru juga gitu. Kalau lu bisa foto video, kayaknya kemungkinan untuk dapat kerjaannya itu lebih banyak. Itu mindset gua. Karena kalau lu cuma bisa foto doang atau video doang, ya udah orang begitu butuh video nggak akan nyari lu gitu. Nah, kalau misalnya lu bisa dua-duanya, kayak cenderung akan lebih gampang dan lebih banyak orang yang cari lu gitu. Adalah beberapa, gue bisa mention beberapa teman gue yang dua-duanya bisa, dan ya udah akhirnya jadi lebih banyak aja job-jobnya. Dulu apakah langsung ke video atau ke foto dulu? Ke foto dulu pasti ya. Mulainya, tapi itu udah lama banget masih pakai Canon DSLR 5D Mark III. Enggak. I wish ya, tapi tidak sayangnya. Tahun berapa sih? Aduh, tahun berapa ya? Belasan kok. Maksudnya belasan akhir kok. Kayaknya 16-17. 16-17 tuh masih Pertama kali ngulik. 5D Mark III masih happening. Masih 5D Mark III. Masih kayak masih belum 5D Mark IV tuh. Oke. Cuman gua ngambilnya berapa ratus D ya, gua lupa. Oh, Rebel 3 digit. Oh, yang Rebel series. Rebel series. Foto terus, ya? Foto. Sebelumnya Canon G7X2 yang sempat ngehits banget, harganya sampai puluhan juta. Sekarang lagi digoreng lagi. Oh iya. Lagi. Kan banyak makeup artist yang nyari gitu, apa konten-kreator yang nyari G7X. Kan ya gitu terus. Dulu gue jual 5 juta aja susah banget, lakunya lama. Sekarang belasan bisa gila. belasan padahal second. Terus nah, akhirnya ke Canon ratusan D itu, dan ternyata seru juga. Itu tuh habis itu mulai ke era antara mau ke mirrorless tapi belum, kalau lu inget. Kayak yang mirrorless tuh baru Sony. A72. 2000 berapa itu ya? Pokoknya yang mirrorless tuh baru Sony, Canon, Nikon segala macam belum ada. Nah, akhirnya gue mau upgrade kan. Akhirnya karena ngelihat review memutuskan untuk mencoba peruntungan ke mirrorless, dan ternyata emang arahnya ke situ ternyata ya. Ya udah akhirnya sampai sekarang masih pakai. Berarti pindahnya kemana dari yang dari situ ke dari A72 sama nggak lama 6400 karena akhirnya lebih tertarik video. Oh, berarti si A72-nya nggak lama lu pakai? Nggak lama. Karena ngejar full frame ya waktu itu buat foto. Habis itu tapi secara fitur kan agak kalah tuh ya di videonya sama 6400. Akhirnya ke andalan semua orang 6400 dan Sigma 16 mm f1.4. Setup andalan. Dulu gue ngerasa kayaknya gue nggak punya lensa yang cukup oke untuk kerjaan video. Dulu kan cuma punya 50 ya. Terus kalau 50 buat kerjaan kan agak susah kan. Terus dan di kepala gue dulu harus punya gimbal kalau mau jadi videografer. Padahal sebenarnya mungkin ya beda banyak kok. Tergantung genre lu juga sebenarnya. Tergantung kerjaan. Karena kerjaan yang lu pilih juga sebenarnya. Iya. Ya berarti lu dulu sempat foto terus langsung ke video. Nah, ini meluruskan ya, fotonya tuh gue nerima duit dari foto tuh paling cuma 2-3 kali. Jadi sesedikit itu. Oke. Berarti kayak nggak terlalu nge-explore juga ya? Iya, nggak terlalu nge-explore. Ada aha momennya. Pernah nggak sih kayak ada aha momennya gitu, kayak ternyata video tuh begitu. So udah full. Apa job pertama video dulu? Aduh, lupa banget lagi. Terlalu lama. Tapi yang cukup sering, ada teman gue yang buka entertainment gitu. Nah, gue cukup sering tuh nge-shootin. Itu yang cukup rutin lah. Wedding entertainment. Oh iya. Itu karena itu cuma nge-shoot pakai tripod sama pakai tripod, terus satu lagi nge-zoom ya. Iya, betul. Dua kamera tapi satu master ya. Betul. Kayak sebenarnya pakai Alpha 6000-an 2 biji juga oke gitu secara kualitas kan. Enggak terlalu yang gimana-gimana. Tapi udah ngulik audionya juga, maksudnya audionya udah dicolok dan segala macam. Ada orang lain lagi. Oh, beda lagi. Gue pokoknya ngurus visualnya aja. Itu kerjaan awal-awal ya? Lumayan santai lah kerjaan awal. Yang cukup rutin itulah. Itu tahun berapa ingat? 2018-19 kayaknya. Nah, yang paling gede project videonya? Karena dulu gue dari musik, jadi banyak kan di musik video. Oh, nanti gue tampilin di bawah sini listnya. Dulu sempat sering kerja sama dengan brand yang sekarang sudah tidak ada. Apa tuh? Nanti disensor ya. Pip. Project apapun. Oh, jadi kayak vendor. Jadi bisa dibilang gue vendornya. Vendornya. Oh. Vendor langganannya lah.
Iya, iya, iya. Itu lumayan sering juga tuh. Sampai akhirnya sekarang kan kantor udah tutup yang di sini. Lumayan banyak dapat kerjaan gede dari situ ya. Lumayan dan cukup rutin kan, misalnya awal tahun, akhir tahun ada Natal, tengah tahun ada kemerdekaan. Pokoknya awal minimal 4-5. Setiap tahun Kebayang tuh lah ya. ada 4-5 job gede gitu Iya. ya. Oh, oke. Itu lumayan rutin. Belum kalau launching produk baru segala macam. Jadi salah satu ini kali ya, retainer. Heeh. Oke. Dari situ juga banyak random job-job yang suka nggak kelihatan, kayak suka dipakai internal company gitu loh. Kayak video training lah, video random ya, sama kayak lo sempat kepikiran apa jadi full video editor aja, kayak enak juga di rumah doang gitu ya. Ini misalnya kita anggap misalnya ada orang yang mau switch ke video dari foto gitu misalnya. Kira-kira menurut lu yang paling mereka butuh pelajari dulu tuh apa? Karena mungkin mirip-mirip kebutuhan skillnya, tapi pasti ada skill mendasar yang harus dimiliki seorang videographer yang mungkin nggak dimiliki sama seorang fotografer. Menurut lo apa? Kayaknya sisi storytellingnya ya, gimana pun gue tim story first gear second sih, walaupun sering ngebahas gear. Harus dikasih disclaimer. Iya, harus kasih disclaimer. Gear itu seru, tapi sebenarnya gue nggak terlalu suka ngomongin gear. Yang gue tangkap berarti kalau lu menjadi videographer berarti kemampuan storytellingnya at least ada by visual. Maksudnya kalau foto kan bisa random, bisa langsung random janjian foto jadi gitu. Kalau video kayaknya tetap harus mikirin planning ya. Lebih Mau gimana nih gitu shootnya, mau kemana gitu. Kalau foto ya bisa langsung tas gitu ya. Oke. At least hasilnya not bad gitu ya. Kalau video kayak lebih kelihatan ya kalau. Iya. Kalau nggak jelas juntrungannya ini mau ngapain nih gitu ya. Oke. Maksudnya apa sih? Storytellingnya sama kayaknya gear tuh agak beda nih kebutuhannya sama foto ya. Jujur kalau di foto kayaknya full frame dan APS-nya kelihatan banget ya. Kalau di video APS-nya juga sangat lebih dari cukup menurut gua. Dan nggak perlu lensa yang bukaannya sampai f1.214 gitu. Kayak f2.8 pun sangat lebih dari cukup gitu. Iya, kalau vokalnya yang lebih penting. Yang paling berasa sebenarnya kalau video tuh nggak terlalu banyak butuh cahaya kayak foto sih. Iya. Oh, lu rekam pakai 60. Wah, membebani diri sendiri. Padahal nggak slow mo ya. Nggak, soalnya tadi terang banget. Bisa apa lagi? Oh, dulu tuh gue sempet terpengaruh sama YouTube. Jadi gue lama banget untuk memutuskan mengambil zoom lens. Karena kan sering banget ada dengar fixed lens lebih bagus daripada zoom lens segala macam. Akhirnya gue menunda lama banget tuh beli zoom lens. Padahal dulu masih lumayan sering ngambil event ya, jadi kerepotan sendiri tuh kayak orang dulu. Iya, gonta-ganti. Sampai pertama kali nyoba Tamron 2875, kayak mind blown. Itu 2019. Iya, lupa pertama kali keluar tahun berapa tuh ya. Gue sempat kepo. 2019. Pokoknya pertama kali lensa itu bisa di rental, gue coba. Harganya 15-an kalau nggak salah. Bahkan kurang dari itu deh. Iya. Enggak, harusnya tuh 11,5 kalau nggak salah. Segituan kan, kayak wah mind blown banget. Kayak ternyata ini, akhirnya gue menunda beli zoom lens lama banget, tapi begitu tahu, makanya sekarang gue merekomendasikan orang untuk ngambil zoom lens minimal punya satu ya. Minimal punya satu, karena kayaknya kebutuhan gearnya tuh nggak menuntut. Sebenarnya foto juga sih, tapi gimana pun ya bener sih katanya fixed lens bagus untuk ngelatih matanya ya. Jadi 24 gimana, 35 gimana, 50 gimana, 85 gimana. Tapi sejujurnya kalau pengen buat kerja, zoom tetap kalau untuk video. Kalau misalnya editing, kan beda nih. Kalau foto mungkin sama video pasti jauh banget sih workflow editingnya. Apakah cut to cut dulu kah, atau grading dulu kah, atau apa yang kira-kira mesti dilakukan pas editing? Grading terakhir jelas. Cuman gue suka ngasih lat ke semuanya dulu sih, biar ngeditnya nggak footage butek doang gitu, at least bisa nge-preview doang. Jadi semuanya gue kasih convert dulu. Iya, convert dulu ke Rec 709. Baru cut to cut. Kan jadi offline-nya ya, atau skeleton cutnya ya mau bilangnya apa terserah, pokoknya jadi rough cut-nya lah. Habis itu udah tinggal kasih b-roll, sound design. Nah, musik di mana posisinya? Buat video kan musik penting ya, kayak di mana tuh ini posisinya? Apakah sebelum cut to cut kah, atau? Nah, ini buat nge-shoot apa dulu nih? Oh iya, konteks ya. Misalnya video endorsement buat selebriti ya sih. Oh, videonya untuk orang lain untuk ya, bukan buat kita ya. Untuk klien. Wah, ini sering kejadian juga nih yang lu masih sering dengar ya. Editan udah kelar, musiknya minta ganti gitu ya. Iya, aduh. Baru kemarin tuh prewedding. Kalau gua musik selalu deal di awal dulu. Jadi kan kita udah ngomongin konsepnya awal nih. Mau konsepnya gini. Nah, gua udah kasih pilihan musik dulu tuh. Oh, berarti pilihan musik kita yang kasih. Gua biasa kasih
mungkin 3 sampai 5 max. Lu mau pilih yang mana? Jadi itu udah jadi baru kalau editannya music base, ya udah editnya based on music yang udah dipilih sama orangnya tersebut. Pertanyaan lanjutannya adalah si musik-musik yang lu kasih ini opsinya apakah sama BPM-nya sama? Enggak sih. Biasanya dia kan akan ngasih referensi yang dia mau musik yang seperti apa. Ya udah cari yang mirip-mirip. Oh, oke. Jadi nyari pilihan musiknya based on referensi yang dia kasih. Iya, tapi kalau di platform musiknya sebenarnya kita bisa cari per BPM-nya gitu ya. Gua nggak sampai BPM-nya masih sama gitu. Yang penting moodnya kurang lebih sama lah. Karena kalau misalnya toh nanti dia mau ganti musik, ganti lagu, at least pilihan lagu lainnya mirip-mirip kan. Maksudnya kenapa harus cari BPM yang mirip-mirip? Karena itu nggak sih? Begitu dia minta, kayaknya kurang cocok deh pakai lagu yang ini. Terus kita nggak perlu nyari lagi referensinya karena di opsi yang pertama pilihannya udah mirip-mirip BPM-nya gitu. Gue tuh kadang terlalu memusingkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipusingin, makanya nggak jadi juga video. Tapi tergantung yang diedit apa sih. Sama nggak tahu lo bisa menerapkan seberapa banyak. Tapi gue sih selalu berusaha nge-lock setiap stepnya ya. Jadi kalau gambarnya udah kelar, ya udah gitu udah picture lock dulu. Kalau gambar udah, kan musik udah tuh di awal ya. Musik udah lock, gambar udah lock. Ya udah tinggal sound design sama color grading atau online. Tapi lu sempat ngerasain ini nggak, momen-momen dulu kesel banget waktu disuruh nambahin teks. Dulu kan pakai legacy title kalau legacy title. Kalau lu pernah ngerasain nambahin teks pakai Premiere Pro era-era 2000? Gue pakai Final Cut soalnya, tapi mirip-mirip harusnya. Tapi lebih menjengkelkan sih zaman dulu ya. Maksudnya dulu ya sebelum ada CapCut dan segala macam dulu. Bikin subtitle adalah hal yang paling gue benci. Karena dulu gue terpaksa harus belajar ngedit video karena dulu gue suka bikin video cover di YouTube. Tahun-tahun pas gue kerja kantoran sama Nadine tuh dulu awal-awal 2016 kalau nggak salah. Nadine ini pas masih SMA kalau nggak salah. Pernah ngedit. Ini gue cerita dikit ya. Gue zaman itu bikin video cover tuh kayak agak struggling karena laptop gue kentang, laptop Windows dan RAM-nya cuma berapa giga doang. Terus kayak untuk ngedit satu video cover itu perjuangan gue bisa seminggu kayaknya. Karena nge-lag pertama waktunya nggak, maksudnya waktunya disempet-sempetin. Kedua nge-lag-nya tadi. Terus ngerendernya bisa 2 jam. Satu video cover segala macam. Jadi termasuk beberapa video misalnya mau ada yang tambahin teks lirik gitu-gitu. Itu menjengkelkan sekali. Tapi jadi gue belajar video itu dari situ dulu. Dari bikin cover, terus habis itu ini gimana sih shootnya harus gimana segala macam. Jadi gue belajar videonya bukan karena ada kerjaan, tapi karena dari bikin video cover dulu gitu. Ini gue jadi cerita juga, ini gue belum pernah cerita nih Oh sebenarnya. ini eksklusif ya? Hanya di podcast ini. Tapi gue juga sama sebenarnya, awalnya ngulik video itu karena gue nge-cover terus kok video jelek banget ya gitu kan. Akhirnya gue ngulik kamera. Ternyata lebih keseruan di perkameraannya itu daripada ngurus. Padahal dulu gitaris. Akhirnya gue akan masukin video main gitar di sini. Ternyata perkameraannya ini lebih seru. Lu pindah ke videonya tuh gara-gara itu? Awalnya gara-gara itu. Terus kan orang mungkin ngeliat videonya terus coba videoin gue dong gitu. Akhirnya, karena teman-teman lu musisi kan. kan. Akhirnya belok lah jadi ke video. Awalnya makanya banyak di musik. Awalnya banyak di musik. Oh iya sama berarti. Jadinya banyak banget hal baru yang gue dapetin, termasuk kayak misalnya nge-sync audio yang gampang tuh gimana gitu kan, harus di clap di awal gitu. Terus bahkan yang unik nih adalah ini masih masuk ke topik pembahasan juga. Gue dulu tuh sempat ngedit video podcast, ada multicam. Kan harusnya ada cara gampang untuk multicam kan, yang lu bilang kayak ya udah di play aja semua, terus kita tinggal klik 1, 2, 3, 4, terus mereka langsung pindah langsung ke cut kan. Dulu gue nggak tahu itu, dan gue masih manual, jadi per layer gitu. Begitu gue tahu, ternyata ada cara gampangnya gitu loh. Kayak zaman itu baru tahu kemudian gitu. Jadi kayaknya gue cukup ya, apalagi zaman dulu tutorial belum banyak kan, jadi cukup otodidak gitu untuk ngulik-nguliknya. Lu kalau lagi offline, lagi cut video, bisa satu kali run through tuh bisa beres semua atau lama? Nah balik lagi nih, tergantung jenis videonya nih. Dia ada 2 ya, jadi ada video long shot yang lu potong-potong, ada juga video yang pendek-pendek tapi dijahit jadi satu. Nah itu kan sebuah pekerjaan yang cukup, buat beberapa orang cukup bikin pusing ya, apalagi milih-milih footage ya. Kalau misalnya cut video long shot, di cut mungkin lebih gampang ketimbang harus ngejahit video yang pendek-pendek
ya nggak sih? Ngejahit video pendek-pendek nih. Oh misalnya gini, kalau video pendek-pendek berarti misalnya BTS, video BTS. Oh, video Video BTS. BTS kan ngambilnya cuma 8 detik, 10 detik, tapi banyak gitu. Nah, itu kan juga pekerjaan yang cukup membosankan menurut gua karena harus milih, taruh, terus kayak harus screening semua gitu. Kalau lo biasanya gimana? Kalau ini beda-beda ya. Kalau misalkan video BTS itu kan berarti footage-nya banyak ya. Kalau lu ngedit pakai apa sih? Adobe ya? Resolve. CapCut belum ke Resolve gua. Kalau gua butuhnya simple, gua ke Final Cut juga. Oh, kalau itu kan kita milih footage dulu ya berarti sebelum ke rough cut. Itu berarti gua bakal stepnya pilih footage yang bisa dipakai dulu. Itu gua bisain tuh layer 2. Misalkan Nah, ada track milih satu. footage-nya di si softwarenya atau di galeri atau di mana? Bisa 2. Jadi diimport dulu Kalau- software folder. Oh, enggak. Di software editingnya yang jelas, di NL-nya. Jadi di softwarenya itu di bagian kiri atasnya ini kan ada Galeri atau media. iya, medianya ininya. Itu kan bisa kita taruh in out-nya tuh. Ya. Kita bisa taruh in out-nya. Kalau di Final Cut gua gitu tuh. Per clip, gua pilih in out-nya. Jadi yang ke display kalau di Final Cut nanti kita bisa pilih yang ke display itu yang udah kita tentuin in out-nya doang. Jadi kita nggak perlu lihat footage-nya panjang-panjang lagi. Oh, berarti gini, ntar gue simpulin dulu. Berarti kan footage banyak. Pendek-pendek. Tiap footage Lu lu tentuin udah in out-nya. lu pilihin dulu in out-nya semua. Baru lu turunin ke bawah. Turunin ke bawah tuh Ke timeline. track. Timeline. Bahkan kalau di Final Cut ya berarti gua nggak perlu turunin kan. Itu kan Oh, udah langsung kepilih. Displaynya segitu doang. Heeh. Jadi di bagian medianya tuh instead of ke display 1 menit misalnya, gue udah in outin 15 detik. Yaudah dia cuma display 15 detiknya doang di situ. Itu kan masih di media kan? Iya. Belum ke timeline. Nah. Tapi dia udah nggak ngedisplay video panjangnya lagi. Jadi Ya, gue oke. udah nggak perlu turunin. Oh, jadi pas lu ngedit gimana tuh? Pas lu ngedit footage-nya Tinggal pilih masukin kan. ya maksudnya drag and drop ke bawah ke timeline kan? Oh, iya, Ya, iya. tapi yang lu masukin ke bawah tuh ya Yang udah udah- in yang out udah aja in gitu. out. Ya itu maksud gua. Berarti kan lu screeningnya di atas semua tuh sampai beres, baru lu pindahin ke bawah kan? Tapi Iya. yang dipindahin cuman yang udah in and out. Jadi Iya. bukan dipindahin ke bawah dulu, baru dipilih di bawah, Iya. potong di bawah. Berarti di bawah lu nggak ngejahit kan? Nggak Nah. motong-motong kan? Tapi waktu pakai Resolve, Heeh. gue gitu. Gue pindahin Drag semuanya semua ke bawah. Gua tentuin in outnya, tapi yang in outnya gue pindahin ke track 2 ke atasnya. Oh iya, itu udah seleksi dari dulu. Iya. Oh, kalau di Premiere bisa bikin sequence Bisa kan? baru. Bisa. Bukan Oke, sequence apa nggak perlu namanya? deh, tinggal tarik aja ke atasnya. Ya itu juga bisa. Tapi kadang-kadang kan itu kepakainya buat editing sih biasanya. Biasanya udah jadi nih supaya editan kedua ini nggak ganggu yang editan pertama, jadi dibikin sequence baru. Habis Bikin itu- timeline baru gitu. Ya, kan? Oh, jadi ini iya, versi iya. yang kedua. Jadi kalau orang jadi bisa nggak ngerubah timeline yang kita udah bikin gitu loh. Gue sempat belajar dulu tuh supaya nggak Tapi ganggu. ini maksud yang gue ngomongin Iya, sebelum iya, itu tuh bahkan. ngerti. Iya. Jadi gue taruh Di layer 2 adalah pilihan-pilihannya kan. yang pilihan-pilihan ya yang udah select. Tapi lah pas ya. lu playback kan yang ke play yang atas doang kan, yang bawah kan nggak. Bawah juga ke play kan? Aku play Gua iya biarin ke aja. play juga, cuman kan nggak kelihatan. Heeh. Nah Ya, terus ngerti. pernah dengar sistem ini gak sih kayak pancake gitu, pancake editing? Kayak belum. Jadi gue buka 2 timeline atas bawah, yang kebuka jadi cuman kecil-kecil gitu loh kayak pancake. Yang kebuka kecil-kecil. Jadi gue buka 2 timeline dalam satu waktu. Hmm. Jadi misalnya timeline yang atas nih isinya footage yang udah gue pilih, di bawah nih timeline editing gue. Di atas nih yang udah ada 2 track kan, track pertama yang full, track kedua yang udah gue tarik ke atas yang udah gue pilih in outnya. Nah terus yaudah gue jadi buka 2 timeline yang gue mau, gue tarik ke bawah, gue pindahin ke timeline yang ke bawah. Jadi timelinenya nggak berantakan. Nah dari timeline ini, kalau ini di body lock dulu, baru yang tadi lu bilang gue duplicate, terus gue edit di versi keduanya. Setiap ada perubahan yang drastis pokoknya duplicate. Dan itu mungkin tiap videografer beda-beda ini ya cara kerja ya. Tapi penting mau fotografer mau videografer kayaknya penting untuk nentuin workflow kerja yang efisien gitu loh. Apalagi kayak misalnya ini gue pertanyaannya lumayan sporadis tadi. Gak apa-apa. Yang edit yang pusing. Siapa yang edit? Gua juga. Gak apa belajar. Gue mau sharing yang paling susah tuh kadang ini lebih ke managerial file lah. Ini udah nggak ke editing. Kayak misalnya gue tuh penasaran orang luar gimana cara kerjanya. Misalnya gini, misalnya kita let's say gue mungkin akan bakalan sering nge-vlog dan segala macam. Dan Sering apa? nge-vlog nge-vlog, dan musik-musik segala macam. Gue dulu penasaran gimana si Casey Neistat gitu-gitu dia lagi ngomongin sesuatu tapi dia bisa langsung ketemu footage-nya itu secepat-cepat mungkin gitu loh. Misalnya gue butuh footage gue 2 tahun lalu lagi di situ, lagi di mana segala macam nge-shoot ini gitu. Nah itu lu udah sampai ke
sedetail itukah lu untuk memanage footage, karena ada beberapa footage yang mungkin akan berulang muncul gitu. Nah, gimana cara lu ngelola footage ini dalam konteks lu mau nge-vlog nih, tapi ada beberapa footage yang mungkin akan sering muncul. Gimana cara lu memanage file lu? Untuk menjawab itu, ini pernah gue bahas juga tapi sebenarnya singkat doang sih. Oh, di video udah ada? Ada tapi cuma di video pendek. Oh. Gua random. Oh. Jadi ini hard disk isinya adalah ongoing project. Ini SSD berarti? SSD, sorry. SSD ini isinya semua ongoing project. Yang lagi berjalan berarti ya, belum selesai. Kecil-kecil semua. Ini isinya aset doang. Aset doang. Aset ini termasuk kayak musik, footage yang sering gua pakai. Oh, oke. Jadi semua yang kemungkinan sering gua pakai itu di sini. Terjawab. Gue dulu penasaran juga tuh. Kayaknya apakah mereka mungkin punya satu, karena kalau misalnya mau cari footage di, ya lu tahu kan kalau lu kalau pakai MacBook, Findernya kayaknya nggak secukup efisien untuk bisa menemukan file by keyword ya. Misalnya gue selama ini agak susah menemukan, kecuali lu rajin nambahin metadata ya, nambahin ngetek keyword gitu. Kalau misalnya nggak pasti susah. Nah, berarti itu menjawab pertanyaan gue. Kayaknya memang gue harus punya satu SSD atau satu folder khusus buat footage yang, atau misalnya pas gue nge-shoot, misal selesai shoot, pas gue lagi ngelihat filenya, gue langsung pindahin tuh semua. Kayaknya ini bakal kepake deh nanti. Pindahin, di copy aja, di copy ke folder baru untuk. Gua malah ambil extra step kan. Misalnya gua ngerekamnya pakai si ZV. Itu kan gue rekamnya misalnya di 4K 25 S-Log 3 gitu. Ya udah gue itu udah convert dulu ke H264 Rack 709, udah gue color grading lah. Jadi udah mateng. Itu lumayan banget, filenya misalnya tadinya 1 GB bisa jadi 200 MB, 300 MB. Sebelum lu masukin sana udah langsung lu convert dulu. Gue convert dulu. Jadi jadi setiap kali gue pakai gue nggak grading. Jadi setiap kali gue nggak pakai nggak belang. Iya. Setiap gue pakai sama terus footage-nya. Iya, paham. Oke, itu menjawab pertanyaan gue. Irit storage, irit. Tapi lu bakalan ngapusin footage juga nggak, atau kayak? Nggak semua, gue makin sekarang makin sedikit yang gue simpan. Misalkan bagian gue ngomong talking head itu pasti gue nggak simpan. Oke, kalau udah ke-upload udah beres. Oh iya. Gue nyimpen finalnya doang. Itu juga sih. Misalnya gue ada B-rollnya FX3 gitu. Ini kayaknya bakal sering gue pakai deh. Ya itu gue simpan. Tapi dalam bentuk yang udah gue tadi per clip udah gue export sebagai file yang lebih udah mateng lah ya. Gue tinggal pakai lagi. Sebenarnya sebelum ada yang komen, gue simpan di H264. Tapi sebenarnya kalau orang mau ini kan nyimpan harusnya di Apple ProRes ya. Di Apple ProRes itu kita ekspor berulang-ulang pun nggak bakal ada penurunan kualitas. Tapi karena keperluan gue buat YouTube pribadi, bodo amat gitu. Tapi sebenarnya iya harusnya lo simpan di Apple ProRes. Simpan di Apple ProRes maksudnya? Jadi kalau MP4 lo ekspor lagi, H264 lagi, turun. Lagi, itu bakal turun ya kan. Nah kalau ProRes kan enggak, itu emang untuk orang edit lagi. Oh, oke. Jadi lo mau ekspor sebagai ProRes 10 kali juga akan sama dengan ketika lo ekspor. Simpelnya gitu ya. Ya ini makanya ini simplified version. Iya makanya gue ada beberapa footage yang gue juga sempat kepikiran tuh, ini kalau gue misalnya gue udah nge-export video terus gue edit lagi some part of it untuk di video lain gitu, kalau gue ekspornya MP4 pasti akan turun berarti. Turun, tapi sejujurnya kalau cuman sekali mah enggak. Oh, tapi kalau berulang-ulang ya. Oh iya. Tapi tadi gue baru tahu tuh kalau misalnya di ekspornya ke Apple ProRes ya, di Final Cut ya. Semua bisa ya, semua bisa. Sebenarnya harusnya runut ya. Harusnya runut pertanyaannya. Tapi ini yang kepikiran di kepala gue doang. Gak apa-apa. Kita ganti baterai dulu. Bener sih yang lu bilang, makin lama juga gue nge-shootnya semakin seperlunya. Kalau masuk akal. Jadi sebenarnya udah setengah ngedit tuh pas. Itu karena udah sering ya, maksudnya udah karena sering ya nge-vlog ini kan, atau bikin konten udah kayak habit kan. Iya. Jadi kalau konten apalagi kan lu udah sempat lihat skrip gua ya. Iya. Yang sebenarnya udah jadi sebelum masuk software. Jadi pas waktu di shoot juga ya udah yang butuh-butuh aja gitu. Sebenarnya contoh tidak baik ya, gua bener-bener nggak ngambil safety gitu loh. Biasa kan orang suka ngambil safety, ambil wide, medium, close up ya. Gua udah nentuin itu close up, ya udah close up aja. Gua bener-bener nggak ngambil medium dan wide-nya. Iya. Tapi biar tak aja sih. Tapi sebenarnya kalau di kebutuhan profesional ya jangan ya. Ini buat konten pribadi doang nih. Banyak kalau profesional banyak precautionnya kan, banyak hati-hatinya kayak just in case ya, selalu ada ini aja apesnya aja. Betul, selalu aja. Terus kalau misalnya yang sekarang berarti tiap lu ada
video, apakah new project terus atau gimana? Misalnya misalnya nih tiap video YouTube lu tuh apakah semuanya new new apa ya? Misalnya kalau di new project atau gimana kalau di video? New project. New project berarti tiap even kontennya cuma kayak semenit. Iya. Oh, oke. Itu gua tandain. Misalnya Tapi itu kalau di Final Cut kayaknya lumayan ngabisin storage ya kalau misalnya lu banyak project di. enggak sih. Enggak ya? Oh, kalau di Final Cut harus diganti settingannya. Kadang dia suka auto nge-sync ke library-nya tuh. Iya. Nah, gua atur supaya dia nggak nge-sync. Oh, oke. Itu kadang-kadang lumayan gede juga jadinya. Itu tiba-tiba library kalau di Final Cut lo atur gitu bisa tiba-tiba bengkak bergiga-giga kan. Ya. Itu kayak ternyata semua file footage lu di save di internal Di copy library-nya kan. Padahal biarin aja di luar gitu. New project aja berarti ya, new project baru dia. Oke. Gue pernah jadiin satu, misalnya dalam sebulan semua video pendek gue di satu apa sih udah namanya library ya, di satu library. Ternyata begitu udah konten ke belasan atau ke 20-an gitu, ternyata udah nge-lag. Ternyata komputernya tidak kuat. Kembali lagi. Habis dipotong karena Dicas. SD card-nya penuh. Dan ngecas kalian. Oke, lanjut. Sebenarnya tadi ada banyak banget obrolan off cam ya. Iya betul, sayang Dan sekali. nanti dilanjut pas waktu part 2 karena menurut tadi gue bilang sama Edo ini harus ada part 2-nya karena ini tadi baru bahas dari segi syuting dan teknis. Kita belum bahas soal editing yang lebih detail nih. Jadi nanti mungkin ada part 2-nya versi yang sambil screen record. Anjir, nambahin kerjaan. Pertanyaan-pertanyaan seputar fotografer yang mau jadi videografer agak-agak terjawab dikit lah. Thank you, Dok. Thank you Nanti Bapak kapan-kapan sudah lagi. mengundang saya ke YouTube ini. Semoga menjawab pertanyaan. Teman-teman bisa komen juga lah. Oh iya, berarti bisa komen tuh pertanyaan yang belum terjawab Iya, apa. soal fotografer penasaran soal video itu apa aja, tolong ditanyain. Tolong jangan susah-susah ya. Harus jangan susah. Nanti kalau susah-susah narsumnya ganti. Kalau misalnya rutin gitu, menurut lu akan repot gak? Misalnya bikin ngobrol-ngobrol kayak gitu tapi kayak dibikin rutin itu repot gak sih? Sebenarnya tergantung topiknya dapat apa enggak sih? Oh, oke. Soalnya ilmunya sebenarnya segitu aja nggak sih? Sisanya tinggal praktek lu masing-masing dan case by case. Oke, sekian aja obrolannya tentang fotografer yang BM pengen jadi videografer bersama Edo Ricardo. Ternyata nama lu panjang juga ya? Ada 3 suku kata ya? Enggak. Edo tuh nama panggilan doang. Oh iya. Cuman ya gitu lah. Itu secret. Secret sensor. Pip, Tapi kalau lu pernah transfer Edo, lu tahu sih nama aslinya Edo siapa. Kita lihat ya nanti video ini tayang kapan ya. Semoga gue bisa. Shootnya 10 Oktober kita lihat tanggal berapa. Ya mungkin 11 bisa lah. 11 November. Jangan lupa nonton video obrolan terakhir di channelnya Edo. Gue belum nonton lagi tuh. Belum nonton? Udah ya? Parah banget. Nggak tahu udah nonton belum sih? Udah ya? Udah. Udah waktu previewnya belum tayang. Ya udah, sampai sini aja. Boy gimana? Bye. Boynya harus boy. Bye. Dah.